Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat tani Indonesia, kembali lagi dalam pembahasan menyangkut perihal tani versi Yolbi Kamera. Salam rekan tani. Kali ini kita akan membahas lagi tentang cara budidaya atau pengolahan padi untuk memperoleh hasil optimal. Padi merupakan jenis tanaman pangan yang mempunyai peran penting sebagai tanaman pangan dunia, terutama di Asia. Padi sebagian penghasilan beras ini tergolong dalam jenis tanaman rumput-rumputan. Semakin meningkatnya permintaan beras membuat begitu penting peran budidaya padi terutama di Indonesia dan Asia. Indonesia termasuk negara dengan makanan pokok beras dan pengonsumsi beras terbesar. Salah satu tantangan yang muncul dalam budidaya padi adalah menurunnya produktivitas lahan yang disebabkan penerapan cara budidaya yang tidak memperhatikan keadaan faktor lingkungan dan tidak bersifat berkelanjutan. Contoh, penggunaan lahan secara terus-menerus bisa menjadi penurun atau bisa menjadi penurunan fungsi lahan dalam penyediaan berbagai unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Terdapat berbagai cara untuk meningkatkan produktivitas lahan, namun penerapan budidaya yang baik dan benar menjadi syarat pokok dan meningkatkan produktivitas tanaman, terutama padi. Contoh, ada 7 penerapan budidaya versi Yolbi Kamera yang kita bahas, yaitu benih berkualitas, persemaian, pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Kita bahas yang pertama, benih berkualitas. Kualitas benih merupakan kunci keberhasilan dalam budidaya padi. Benih yang berkualitas mampu beradaptasi, memiliki pertumbuhan yang cepat serta seragam, tumbuh lebih cepat dan tinggi nilai produktivitasnya. Apalagi di zaman sekarang, benih padi sudah banyak beredar di toko pertanian dengan label-label resmi dari Balai Benih Dinas, dengan begitu banyak varietas-varietas yang berbeda-beda tentunya. Kita bahas yang kedua, yaitu persemaian. Persemaian benih bisa dilakukan 21 dan 25 hari sebelum masa tanam. Tempat untuk persemaian diusahakan sama atau tidak terlalu jauh dari lahan untuk menjaga kesegaran waktu proses pemindahan tentunya. Yang paling penting perlu diperhatikan adalah drainase atau ukuran buangan air yang harus baik agar benih tidak kelebihan air. Lahan dibuat rata hingga tidak ada bongkahan tanah lagi. Alangkah baiknya sebelum disemai, lahan diberi sedikit pupuk organik untuk persediaan hara. Benih yang sudah berkecabah ditebar secara merata, tetapi jangan sampai terbenam karena bisa menyebabkan infeksi patogen pada bibit. Perdana selanjutnya adalah memberikan pupuk organik atau urea SP36 setelah persemaian berumur sudah 7 hari atau 10 hari. Kalau bisa penyemprotan akhir dengan inseksida seperti Vertaco di umur 16 atau 23 hari untuk antisipasi berkembangnya telur hama saat pindah bibit.
Yang ketiga, kita bahas pengolahan lahan. Pengolahan lahan bertujuan untuk mengubah fisik tanah agar lapisannya yang semula keras menjadi rata dan berlumpur. Hal ini akan membuat gulma mati dan membusuk menjadi humus. Aerasi tanah menjadi baik. Lapisan bawah tanah menjadi jenuh air yang sangat menghemat air tentunya. 2 minggu sebelum dilakukan pengolahan, alangkah baiknya diberikan bahan organik merupakan pupuk kandang secara merata di atas lahan. Bisa kita gunakan organik pupuk kandang ayam, bebek, biasa begitu. Pengolahan lahan bisa dilakukan dengan 2 kali bajak dan 1 kali penyisiran rumput untuk mendapat hasil olahan yang optimal dan rata. Kita bahas yang keempat, penanaman. Terdapat berbagai macam cara penanaman padi, namun lebih disarankan dengan cara tanam jajar legowo 2:1 dengan jarak 40 kali 20 atau 40 kali 10 cm. Bisa juga. Cara tanam ini akan memberikan jumlah populasi yang banyak dengan produksi lebih tinggi dibandingkan dengan cara konvensional pada umumnya. Selain itu, kelebihan cara tanam ini adalah memudahkan perawatan, mudah mengatur keluar air masuk karena ada ruang kosong, menekan serangan hama dan penyakit karena cenderung lebih terang, serta menghemat biaya pupuk tentunya. Yang kelima, pemeliharaan. Tahap pemeliharaan terdiri dari penyiangan, pengaliran, pemupukan, dan pengendalian hama. Contoh penyiangan adalah dengan mengendalikan gulma yang tumbuh untuk mengurangi tingkat kompetisi dengan padi. Contoh pengairan adalah dengan memenuhi kebutuhan air baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Apalagi kekurangan bisa dilakukan irigasi dan juga kelebihan bisa dengan stabilkan. Contoh pemupukan adalah tahap pemeliharaan yang paling penting, yaitu pemberian unsur hara baik mikro maupun mikro untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman. Pemupukan harus dilakukan dengan seimbang. Yang paling penting ialah disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan ketersediaan hara yang ada dalam tanah. Pengendalian hama dan penyakit juga penting untuk mendapat hasil yang optimal. Contoh pengendalian harus dilakukan secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan hama dan penyakit yang dihadapi pada tanaman padi itu sendiri. Dan yang keenam yaitu panen. Panen bisa dilakukan ketika bulir padi hampir keseluruhan telah menguning, isi bulir padi sudah padat, biasanya 35 atau 40 hari setelah padi berbunga. Cara panen kita tahu sendiri, banyak kita lihat yang dilakukan ada secara manual menggunakan sabit atau dengan mesin modern di zaman sekarang dengan tujuan menghemat waktu. Yang terakhir adalah pasca panen. Pasca panen merupakan tahapan
dalam menentukan kualitas yang akan dijadikan beras siap konsumsi. Begitu juga tahap penyimpanan hasil panen yang juga merupakan unsur penting agar kualitas terjaga, seperti menetapkan hasil panen di tempat yang tidak terlalu lembab dan segera untuk diolah. Itu pun kalau kita ingin menyimpannya dengan waktu yang lama, sebaiknya kita jemur biar kering terlebih dahulu supaya tidak terjadi kebusukan atau jamur. Oke sahabat tani, coba ini saja yang bisa saya bahas tentang cara budidaya atau pengolahan padi untuk memperoleh hasil optimal. Anda bisa like dan share bila ini bermanfaat, dan juga dukungan sepenuhnya dari Anda. Kalau tidak apa-apa juga, ini sepenuhnya hak Anda, karena saya juga lagi tahap belajar dan belajar tentunya. Salam kompak, Yol G Kamera.